Tuhan, tidak ada satu pun kami yang datang untuk coba-coba. Kami percaya KKR malam ini penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kedaulatan Allah. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa, urapi hamba-Mu, urapi, 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 urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Kami percaya saat firman-Mu disampaikan, Roh Tuhan bekerja. Sebab firman-Mu adalah roh dan kehidupan. Firman-Mu adalah kebenaran. Buat Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Dr. Remamana, Sembiring Tuhan Engkau berkati. Usianya tidak muda lagi, tapi dia mau datang dari Medan ke Sumba untuk memberkati kami malam ini, Tuhan. Haleluya. Namun kami percaya ada kekuatan Allah yang menopang hidupnya. Ada kuasa Tuhan yang mengalir dengan perkataannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat Abang-Mu Vicky, buat Abang-Mu Joyce juga nanti, yang akan menyampaikan firman-Mu untuk memberkati Sumba ini. Bapa, kami datang dari Medan, bukan menghakimi, bukan membawa doktrin. Kami datang membawa kasih Yesus Kristus yang luar biasa untuk memberkati warga gereja di Sumba ini, agar kami sama-sama menuju surga yang kekal, menerima keselamatan pengampunan dosa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami percaya kuasa Allah bekerja, dan kami bersahati, baik kami yang Katolik, Protestan, Pentakosta, Karismatik, kami sehati, kami seiman menghancurkan segala roh-roh pendukunan, kuasa kegelapan, perjudian, segala ikatan dosa. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kuasa Allah dinyatakan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu dengan hati haus dan lapar, di dalam nama Yesus. Bapak, Mama, adik-adik semuanya yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hambanya, mari kita katakan yang paling kuat, 1, 2, 3 ya, amin. Berikan tepuk tangan, haleluya. Baik, saya persilakan duduk. Saya persilakan buat hambanya, Ibu. Sekali lagi, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Saya sangat bersyukur ada di tengah-tengah saudara pada malam ini. Adalah ajaib Tuhan saya bisa hadir di sini dan bersaksi betapa baiknya Tuhan itu dan betapa besar kuasanya. Kuasa kebangkitannya yang kita peringati pada hari Paskah dan hari kebangkitannya bekerja dengan kuatnya atas kita yang percaya. 1 Efesus 1 ayat 19 mengatakannya. Tapi hari ini saya hanya mau bersaksi sesuai dengan firman Tuhan, karena memang saudaraku, saya sudah mengalami begitu banyaknya pertolongan daripada Tuhan. Kasih dan kuasanya melimpah dalam hidup saya. Saya sangat bersyukur tadi mendengar saudara Dedi dari Kupang, dia anak muda, bagaimana dia menerima kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan sangat bermurah kepada anak-anak muda. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, banyak sekali anak muda dipakai Tuhan. Banyak juga anak muda yang mati dibangkitkan Tuhan. Karena Tuhan mau anak muda semuanya menjadi hamba Tuhan yang perkasa, terlebih pada akhir zaman ini. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi ada banyak juga orang tua hadir di sini. Tuhan juga mengasihi kita orang tua. Bahkan juga masih mau menyatakan kuasanya. Saya bersaksi kepada saudara sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayat 17. Karena saya sebenarnya sudah berkali-kali seharusnya mati, tetapi Tuhan masih terus menghidupkan saya dengan kuasanya dan kasihnya, sehingga sampai hari ini umur saya 76 tahun, saya masih hidup untuk menyaksikan
Seperti di dalam Mazmur 118 saya bacakan kepada saudara. Ayat 17, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Amin, saudaraku. Saya sudah berkali-kali mati. Saya percaya kalau kita, saudaraku, sudah umur tua, mati mungkin karena penyakit, mati mungkin karena ada bahaya, mara bahaya yang mengancam, mati mungkin karena ada orang yang membunuh kita. Tetapi dalam Yesus, kuasa Tuhan melindungi kita. Darah Yesus melindungi kita sampai selesai tugas di bumi ini. Dan saya mau bersaksi kepada saudara bagaimana itu jadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan menolong saya, Tuhan juga akan menolong saudara semuanya. Karena Tuhan tidak membeda-bedakan. Dia sangat mengasihi kita. Semua kita berharga di hadapannya. Mungkin manusia menganggap kita tidak berharga, tapi di mata Tuhan, kita semua yang percaya kepadanya adalah biji matanya. Bahkan yang belum percaya pun, Yohanes 3:16 berkata, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga diberikannya anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita, supaya siapa kita yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal, beroleh surga, tidak dihukum di neraka oleh karena dosa-dosa kita. Sebab semua manusia sudah berdosa, tapi kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus yang mati di Golgota, bangkit untuk membenarkan kita. Siapa yang percaya tidak lagi dihukum, tetapi beroleh surga yang kekal. Di dunia ini ditolong Tuhan, selesai di dunia ini bersama Yesus selama-lamanya. Itulah kasih Tuhan kepada kita dan kuasanya. Saya bersaksi, saudaraku, sebenarnya saya diselamatkan Tuhan 50 tahun yang lalu. Selama kurun waktu 50 tahun, dahsyat kuasa Tuhan berlaku kepada saya. Bagaimanakah waktu itu saya selamat? Saya sudah ke gereja, tapi saya tidak kenal Yesus. Saya ikuti semua acara di gereja, ataupun acara kebaktian hari Minggu dan lain sebagainya, sebagai upacara saja. Saya berdoa dalam nama Yesus, sampai saya mengaku tanda tanya besar bagi saya. Selesai berdoa, walaupun saya katakan dalam nama Yesus, apakah doa saya itu sampai kepada Yesus? Bahkan saya sebenarnya tidak tahu siapakah Yesus itu. Saya tahu ceritanya, tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Seperti sekarang ini, saya tahu cerita tentang Pak Jokowi, tentang Bapak Prabowo, tapi saya nggak pernah salaman pun dengan mereka. Mereka tidak kenal saya pun tidak kenal dia. Saya hanya tahu cerita tentang Yesus. Saudaraku, firman Tuhan berkata, Yohanes 17 ayat 3, keselamatan adalah mengenal Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, barang siapa percaya dengan hatinya, mengaku dengan mulutnya, Yesus itu Tuhan, Yesus itu sudah mati dan bangkit untuk kita, itulah yang diselamatkan. Belum pernah saya alami. Sampai satu waktu, saudaraku, saya tamat dokter di Medan, di Fakultas Kedokteran USU, lalu masuk spesialis anak, saya dokter anak. Kemudian ada bahagian dibuat lagi subspesialisasi dari dokter anak menjadi dokter spesialis penyakit darah anak. Saya harus pergi ke Jakarta, ke UI, untuk meneruskan pendidikan saya. Saya pergi ke UI, tetapi hati saya hancur. Karena dalam 2 tahun terakhir saya mau tamat, 3 keluarga, 3 ibu saya bersaudara. Paling tua laki-laki, ibu saya sendiri wanita, kemudian om saya paling muda laki-laki. 3-tiganya meninggal dalam kurun waktu yang 2 tahun saja. Mula-mula om saya yang paling muda meninggal. Dia orangnya tegap, saudaraku, pantang, tidak pernah sakit. Tiba-tiba dokter berkata dia sakit jantung dan meninggal. Hancur hati kami. Ibu saya sangat dekat, kami belum kenal Yesus, tidak tahu berseru kepada Tuhan, tidak punya pengharapan. Tempo 10 bulan, ibu saya meninggal. Lalu kemudian abang yang paling tua, kami bersandar kepada om ini, karena om ini adalah, saya dari suku Batak Karo di Kabupaten Langkat. Dia adalah putra Karo pertama tahun 1930, kira-kira 1 abad yang lalu, yang belajar ke negeri Belanda.
Jadi saudara bisa bayangkan dia pulang, tentu kedudukannya tinggi. Kami berharaplah kepada om ini, karena ibu kami sudah mati, paman kami sudah mati, dan bapak saya sakit-sakitan, tante saya juga tidak tahu sering makan. Kami berharap kepada om ini. Om ini pun tiba-tiba meninggal. Dan istrinya juga tidak tahu apa-apanya. Jadi seluruh Kabupaten Karo berkata, seluruh Kabupaten Langkat di mana kami ada, kami keluarga yang hancur, keluarga yang terkutuk. Saya berpikir dan bertanya, bagaimana bisa orang yang kelihatannya jauh lebih jahat tidak seperti ini tragedinya? Di manakah Tuhan? Bagaimanakah hidup ini? Siapakah sebenarnya? Oh, dari mana kami? Kenapa kami ada di dunia? Apa kerja kami? Kemana kami pergi sudah mati? Kemana itu semuanya? Om saya dan tante saya. Apakah sama hidup kami dengan orang-orang yang jahat? Kenapa begini? Tanda tanya besar. Tapi puji Tuhan, bersaudara hadir malam ini di sini. Seorang teman saya membawa saya dalam satu kebaktian, satu gereja di Jakarta. Lalu kemudian di situ diterangkan kepada saya dari firman Tuhan dan dari puji-pujian, seperti saudara alami tadi, bahwasanya Yesus itu sudah mati bagi saya untuk semua dosa-dosa saya, untuk mengangkat segala kutuk daripada saya dan memberikan satu hidup baru, hidup di mana kasih dan kuasanya yang turun dalam hidup saya. Disitulah saya tahu, saudaraku, lalu terbukalah mata saya. Walaupun selama ini saya berdoa dan pergi kebaktian tidak kenal Yesus, tapi waktu itu Tuhan menyatakan dirinya melalui pujian dan melalui firman Tuhan. Saudara nanti menyanyi sungguh-sungguh, memuji sungguh-sungguh, dan dengar Tuhan firman sungguh-sungguh. Saya terbuka mata saya berseru kepada Tuhan. Saya katakan, Yesus Tuhan, Engkaulah selama ini yang jiwaku merindukan. Engkaulah satu-satunya penolongku. Yesus, ampuni aku, selamatkan aku, tolong aku Tuhan. Saya berseru, saudaraku. Air mata saya bercucuran di tempat saya duduk. Saya ini orangnya keras, karena saya yang paling tua dari 3 bersaudara ibu saya. Kapan saya menangis, semua adik saya ikut menangis, kor menangis. Jadi saya harus tegar, tidak boleh menangis, harus kuat. Jadi contoh, saya biasa tidak bisa menangis. Tapi pada hari saya bertemu dengan Tuhan Yesus, seluruh hidup saya katakan, Tuhan, ini hidupku, aku serahkan padamu. Korban itu menyedihkan. Semua sudah kuserahkan untukmu. Apa yang kau serahkan bagiku? Semua sudah kutanggungkan bagimu. Apa yang mau kau tanggungkan untukku? Oh, apa yang mau semua sudah kuberikan untukmu? Apa yang mau kau berikan padaku? Saya berseru. Saya katakan, Yesus, inilah hidupku, hanya ini yang kupunya. Kuserahkan seluruhnya, ku ikut kau seumur hidupku. Selesai itu saya merasa beban yang berat lepas dari saya. Damai sejahtera, sukacita memenuhi hati saya. Untuk pertama kalinya, saudaraku, pagi hari saya biasa berdoa. Sebagai orang Kristen kita berdoa pagi, kita berdoa makan, kita berdoa mau tidur. Tapi waktu itu saya berdoa, saudaraku. Waktu saya katakan, Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus saya datang padamu. Saya merasa Bapa memeluk saya dan berkata, anakku, aku ada di sini. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, tidak pernah menyertamu. Dan itu jadi kepada saya selama 50 tahun. Sampai hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, tidak pernah membiarkan saya. Dan Tuhan mengubahkan hidup saya. Oh, kalau saya ceritakan, kita tidak pulang dari tempat ini 3 bulan lamanya, saudaraku. Sebab 50 tahun itu cukup lama untuk menerima semua kasih dan kemurahan Tuhan dan kuasa Tuhan. Saya ceritakan sesuatu yang bisa, saudaraku, saya harap membuat Roh Kudus bekerja dalam saudara, sehingga saudara kenal Yesus itu. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang berkuasa dan dia tidak berubah. Kalau dahulu dia berkuasa, hari ini dia masih berkuasa. Kalau dahulu dia mengasihi semua orang, bahkan mati bagi semua orang berdosa, hari ini pun dia mati. Darahnya masih berkuasa bagi kita semuanya. Saya ceritakan beberapa saja, saudaraku. Hidup saya berubah. Sebagai dokter, kami selalu berkata kepada pasien, karena kami memang sayang kepada pasien, tapi tidak ada kuasa seperti kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja dalam kami yang belum mengerti kuasa Tuhan. Biasanya kami berkata kalau pasien parah, biasanya pasien saya parah, dan saya penyakit darah, leukemia dan lain sebagainya, saudaraku, ya semua. Biasanya kami berkata begini, Ibu, Bapak, ini anak penyakitnya sudah parah, kami sudah berusaha sedapat-dapatnya, ini ada obat yang paling baik, tolonglah dibeli.
kalau sanggup. Tetapi umur di tangan Tuhan, kami tidak bisa mengatakan mudah-mudahan saja anak ini selamat. Dan setelah itu kami merasa tugas kami selesai. Kalau anak itu mati, kami akan berkata, ya apa boleh buat. Kalau anak itu hidup, lalu dia tulis, saudaraku, besar-besar di koran, oh terima kasih pada dokter ini sudah mati, anak kami sudah sembuh, tidak jadi mati dan lain sebagainya. Habislah, sebegitulah kasih kami. Tapi sesudah saya selamat dan sudah mengenal kuasa Tuhan, berubah hidup saya. Kapan anak-anak itu saudaraku mau mati, apalagi kalau dia orang Kristen, saya akan berkata, Ibu, kalau menurut kuasa manusia, dokter itu hanya dapat menolong, tapi ada satu dokter di atas segala dokter yang bisa menolong anak ibu. Tapi ibu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa, Tuhan akan menolong, karena Tuhan Yesus mendengar doa kita. Saudaraku, kadang dia pakai obat dukun, antiplasik. Kalau kami di Medan, saya katakan, tapi kita harus hanya menyembah Yesus. Buang itu semuanya, dukun, saya selalu sediakan gunting, kita berdoa. Jangan lagi ikut dukun-dukun. Kalau berobat ke dokter, kami dokter bisa menerangkan. Kalau diberi Panadol, kami katakan, ini obat bekerja di pusat pengendalian panas tubuh, sehingga panas bisa turun. Tapi kalau ibu, bapak pergi ke dukun, bukan tidak bisa diterangkan, itu unsur kepercayaan, tapi bukan kepada Tuhan Yesus. Jadi harus ditinggalkan, kita berbalik dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Yesus yang dapat menyembuhkan kamu. Dan saya bersaksi, saudaraku, banyak yang sembuh. Kadang-kadang saudaraku belum pun didoakan, ibunya berkata, dari tadi dipanas, sekarang tidak panas lagi. Dia katakan, tadi dia kejam, tadi sakit perutnya, sekarang sudah sembuh. Kuasa Tuhan yang menyembuhkannya. Haleluya. Ada seorang teman anak saya, Pastor Victoria, dia sama-sama kuliah. Dia katakan, ibumu itu satu-satunya dokterku. Aku sudah dibawa ibuku pergi berobat ke seluruh Indonesia, tidak sembuh. Pergi ke dukun, tidak sembuh. Sekali pergi ke tempat ibumu, didoakannya, sampai sekarang sembuh. Dan sekarang kita sama-sama tamat di fakultas ini. Kuasa Tuhan tidak berubah. Haleluya. Tetapi lebih ajaib lagi, saudaraku, kami kemudian menikah. Saya menikah dengan Pak Munte, mulai melayani saudaraku di desa-desa, lebih desa daripada Tambulaka ini, lebih desa lagi daripada Sumba Barat Daya ini. Masih primitif, banyak yang masih animisme, menyembah begu-begu. Ya, walaupun ke gereja masih juga mempraktekkan. Kami di sana paling takut namanya begu ganjang. Begu itu artinya roh jahat, ganjang itu artinya tinggi. Jadi begu roh ganjang selalu dilihat oleh anak-anak kampung itu sebagai setan yang tinggi dan sangat menakutkan. Bisa membunuh, bisa membuat sakit, bisa membuat celaka. Semua takut begu ganjang. Jadi semua memberikan persembahan, mengadakan upacara. Tetapi sesudah Pak Munte dan GKI dan kami semua datang, kampung demi kampung, saudaraku, dan anak-anak Tuhan itu percaya kepada Yesus. Dan kemudian mereka juga percaya kuasa Yesus untuk mengusirkan. Orang percaya punya kuasa mengusir setan, maka diajar oleh hamba-hamba Tuhan, Bapak Munte dan semua anak-anak Tuhan seperti Pak Agus Leo ini, saudaraku, untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Tahukah saudara, semua kampung itu bebas dari begu ganjang. Semua anak-anak kampung itu bersuka cita. Dan mereka sebaliknya, bukan lagi mereka takut kepada begu ganjang. Begu ganjang itu yang takut kepada mereka. Sehingga begu ganjang itu, kalau mau ada orang mempersiapkan satu upacara penyembahan berhala, mereka tanya dulu, malam ini Bapak Pendeta Munte datang apa tidak? Kalau datang, mereka tidak mau buat upacara, karena bagaimanapun kalau diusir pasti pergi. Haleluya. Saya bersyukur, saudaraku, berubah semuanya jiwa-jiwa yang kami layani kampung demi kampung sebelum kami pergi ke Medan. Dan kemudian anak-anak Tuhan yang mau mengikut Pak Munte seperti Bapak Pendeta Agus Leo tersebar di seluruh Indonesia. Sekarang ini kami ada di seluruh provinsi, kami ada, saudaraku, di seluruh ibu kota daripada provinsi. Mengapa? Karena kuasa Yesus yang menyertai hamba-hambanya. Berubah semua hidup mereka. Yang tadinya sakit-sakitan menjadi sembuh.
Salah satu di antaranya dia begitu kurus karena TBC, selalu muntah darah, batuk darah. Dan kalau dia bersaksi karena tubuhnya kecil, dia berkata, kamu lihat saya sudah sembuh. Kalau hujan, saya nggak bisa basah. Mengapa nggak bisa basah? Dia katakan, karena kurusnya dia bisa berjalan di antara titisan hujan. Tapi lihat sekarang, saya tetap hidup. Saya bisa datang ke kampung kamu. Saya tidak lagi sakit. Saya bersaksi, Yesus itu Tuhan. Yesus itu punya kuasa. Yesus itu mau menyembuhkan penyakitmu. Kalau saya sembuh, kau pun ikut sembuh. Maka saudaraku, mereka berubah. Dan mereka yang tadinya miskin-miskin, diubahkan Tuhan. Dari mana kami tahu? Dari hidupnya yang berubah. Tadinya nggak punya sepatu, nggak punya sandal, sekarang sudah pakai. Tadinya pakai baju hanya pakai sarung saja karena di kampung, sekarang sudah pakai baju. Tadinya saudaraku, anaknya tinggal kelas tiap tahun, sekarang juara-juara di kelas. Dan warung dekat gereja berkata kepada Pak Munte, Pak Munte itu saudaraku, bapaknya Bapak Agus Leo ya. Pak Munte, ini gereja dapat bantuan dari luar negeri ya, dari Amerika, karena Bapak dulu sekolah di Amerika. Oh tidak, Pak Menteri bilang, kami nggak dapat bantu. Kenapa? Ini anggota Bapak dulu suka utang, bond di warung saya. 1 bulan sudah ada menuai, baru bisa bayar. Tapi sekarang ini saya kewalahan, sulit bagi saya menukar uang mereka. Karena uangnya sudah besar-besar untuk membeli, tidak ada lagi yang berutang. Bapak pasti dapat bantuan dari luar negeri untuk anggota Bapak. Bapak mungkin berkata, bukan luar negeri, Pak, tapi dari luar dunia, dari surga. Karena hidup mereka berubah, kuasa Tuhan turun. Yesus bukan saja menyelamatkan untuk mengampuni, tetapi juga Yesus memberikan kita berkat yang berkelimpahan. Yesus itu pemberi berkat, Yesus itu pembebas, Yesus itu menyelamatkan kita, dan juga dia melindungi kita. Saudaraku, saya ini kalau yang lain sakit, saya saksikan, tapi saya sendiri bersaksi. Berkali-kali saya seharusnya mati, tapi Tuhan hidupkan. Saudaraku, kalau kita sakit, bisa karena dosa. Kalau karena dosa, bertobat. Bisa juga bukan karena dosa, karena tidak punya hikmat. Misalnya hujan, saudara berhujan-hujan, saudara flu. Obah punya hikmat hidup sehat. Bisa juga karena setan seperti Ayub menghalangi ya hidup kita, tetapi dimanapun itu Yesus menolong dan memberikan kebebasan kepada kita. Saudaraku, saya pernah sakit jantung. Ya, kalau sudah datang saya jantungnya itu berhenti, takut mati. Pada waktu itu umur saya 30 tahun, profesor guru saya berkata, harusnya kamu ini pakai pacu jantung. Jantungnya diberi baterai. Kalau baterainya hidup, jantung hidup. Baterainya mati, jantungnya pun mati. Kami berdoa, tidak. Ini jantung bisa dibuat Tuhan baru, bagus. Kami berdoa, saudaraku, saya tidak pernah pacu jantung. Dari 30 tahun, sekarang 76 tahun, 40 tahun. Tuhan memberikan jantung yang tetap baik. Bulan yang lalu, saya pergi, saudaraku, cek jantung, karena waktu itu sakit perut saya. Lalu kemudian, dokternya, saudaraku, untuk adikan saya dalam penipuan dokter berkata, kakak, jantung kamu ini bagus sekali. Dia berkata kepada Victoria, kamu kacakanlah ini, kamu buat bingkai. Dengan umur seperti ibumu itu, tidak ada EKG sebaik itu. Mengapa? Kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Satu waktu saya sesak, batuk tidak henti-hentinya, tidak bisa diobati, apapun tidak baik. Di foto ada benjolan di sini. Dokter-dokter menyangka itu sesuatu yang tidak baik tentunya, tumor dan lain sebagainya. Lalu dibawa saya ke Jakarta, difoto seraku. Waktu saya diperiksa, saya kolaps, hilang. Pak Munti berdoa, dalam nama Yesus saya bangun kembali hidup. Lalu Bapak Munti berkata, mari kita berdoa, pasti sembuhkan Tuhan. Tanpa obat kami pulang ke Medan, tidak berapa lama saya sembuh. Lalu Pak Munti berkata, ayo periksa ke dokter. Saya bilang, sudahlah, kita percaya saya. Tidak, kita mesti tahu Tuhan itu hidup. Diperiksa, saudaraku, hilang sendiri itu benjolannya. Dan sekarang saya bisa teriak-teriak kepada saudara. Haleluya. Banyak lagi yang lain, tapi 3 bulan yang lalu, saudaraku, saya sudah dijadwalkan dan Bapak Agus pergi ke Timor Leste. Saudaraku, hari Senin sudah dibeli tiket, tapi hari Jumat sorenya, anak Tuhan agak tidak baik, saudaraku, membuat air bergenang, dan tidak tahu saya jatuh terduduk
dan tidak bisa ngapain pun. Dari hari Jumat sampai Sabtu pagi, sampai Sabtu siang, bergerak pun tidak bisa. Tapi Sabtu sore, spontan saya duduk, berdiri, berjalan, dan saya sembuh. Dengan ajaib daripada Tuhan, hari Seninnya saya terbang ke Timor Leste. Bukankah Tuhan Yesus baik? Bukankah Tuhan Yesus berkuasa? Bukankah Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita semua? Itulah dia Yesus yang kita sembah hari ini. Haleluya. Kira-kira berapa hari yang lalu, saudaraku, saya sakit di perut. Biasanya kalau demikian mungkin saja sakit jantung, saudaraku. Saya periksakan, saya bawa ke IGD, periksa jantung, tidak. Lalu dikatakan mungkin sakit mah. Dia kasih semua obat mah, tidak sembuh. Lalu saya katakan gimana? Tinggal kasih narkoba. Saya bilang saya nggak mau jadi orang narkoba, terikat penyakit narkoba. Lalu Tuhan pimpin pergi saudaraku ke Pineng. Sampai di sana belum 5 menit mereka tahu apa persoalannya. Lalu mereka katakan ini kita operasi saja. Saya katakan saya nggak mau lah dioperasi. Dia katakan harus, tapi kita foto dulu. Lalu waktu di foto saudaraku, mereka heran. Harusnya di sini ada kotoran-kotorannya, ada sumbatannya. Kok nggak ada ya? Lalu saya bilang, nggak usah lah kalau gitu operasi, saya pulang saja. Lalu jangan, nanti kamu berulang kali nanti jadi persoalan. Lalu kemudian mereka operasi saudaraku, sebentar saudaraku. Bapak Agus Rio datang mendoakan saya dari Kupang ke Pineng saudaraku. Besoknya, malah hari itu juga saya sudah bangun saudaraku. Kalau orang lain habis operasi lama baru bangun, saya masih di jalan, saya sudah bangun panggil-panggil Vicky, saya sudah bangun, ya. Orang lain cuma tidur, keluar dari kamar operasi, saya teriak-teriak, Vicky. Mengapa? Kuasa Yesus, Jehovah Rafa, Tuhan Yesus penyembuh. Haleluya. Lalu minggu berikutnya saya sudah pulang ke Medan dan berkhotbah lagi sampai hari ini, dan saya ada di sini. Saya sangat bersukacita karena memberitakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Satu lagi yang terakhir saudaraku, saya sangat bersyukur pada saudara hari ini. Ini bukan cerita mengenai Ibu Munte, bukan cerita mengenai segala penyakit, ini cerita mengenai Yesus. Amin. Tahun 2000 saudaraku, kami pergi kebaktian minggu. Anak saya paling tua Gideon pergi ke kebaktian di Hasanuddin. Vicky diantar dulu oleh Caleb, supir kami ke Medan Kota. Kami, saya, Vicky, Joyce, dan Pak Munte pergi dengan supir Caleb ke Hermina Hall. Tahukah saudara, di tengah jalan, seseorang saudaraku, pada waktu kami melintasi polisi tidur, mobil itu melambat, menembak Caleb dari dinding mobil. Lalu Caleb terkulai, jatuh, mobil berhenti. Lalu orang itu datang pas di depan dan menunjukkan tembakannya kepada Bapak Munte. Langsung kepada Bapak Munte. Spontan saudaraku, Roh Kudus yang di dalam kami, satu mobil itu. Bapak Munte, saya, dan Joyce, Caleb sudah terkulai, berkata, di dalam nama Yesus. Yesus namanya adalah di atas segala nama. Berkata, dalam nama Yesus, tidak bisa menembak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus, dalam nama Yesus, tidak bisa. Dalam nama Yesus, tidak. Tahu saudara, saya rasanya itu 1000 tahun waktu mengatakan itu, karena itu hanya tinggal meledak. Seperti bingung dia, balik badannya. Tadinya dia dibonceng, saudaraku, membalikkan diri dan mengancam dan mengarahkan. Balik dia, saudaraku, pelan-pelan, duduk, sampai di perapatan jatuh sendiri. Orang-orang berteriak-teriak, tangkap. Kemudian naik, dia lari. Orang-orang berkata, kejar Pak, kejar. Kami katakan, kami mau tolong Caleb dulu. Saudaraku, memang Caleb pulang ke sorga. Tetapi Tuhan membuat kami tetap hidup. Untuk apa? Untuk menceritakan Yesus baik. Kuasanya tidak berubah. Dia melindungi kita. Sebelum itu sebenarnya sudah ada juga bom. Pada waktu kami pulang, saudaraku, mobil kami ditumpangi oleh bapak saya. Lalu sampai di satu tempat seseorang menaruhkan kotak di atas mobil. Lalu anak Tuhan berkata, sepertinya dia menaruh sesuatu. Karena sesudah dia letakkan, dia dadah-dadahi anak Tuhan yang di mobil itu. Ya, bapak saya duduk di depan, anak Tuhan itu duduk di bangku 2. Lalu dia katakan, saya rasa itu ada sesuatu. Mari kita berhenti. Mobil berhenti pas di tengah jembatan. Lalu anak Tuhan itu naik ke atas, dia lihat satu kotak. Wow, ini bom ini. Dia lempar ke sungai, saudaraku. Lalu mereka pulang ke rumah, jarak kira-kira 1 kilometer. Sampai di rumah mereka semua berseru. Yesus, Yesus. Kami heran.
Kami duluan sampai, kami ada apa? Tiba-tiba kedengaran suara meledak, boom, di sungai yang jaraknya ya 500 meter dari rumah. Saudaraku tidak berhasil membom kami, karena harusnya itu bom meledak pada waktu tiba di rumah itu akan meledak. Hari Minggunya, itu hari Kamis, puasa Pahat. Hari Minggunya, Kamis ada di Bandung. Hari Sabtu kami berangkat, hari Minggu kebaktian. 2 bom lagi di muka rumah. Satu saudaraku di samping meledak, semua orang keluar. Lalu orang itu berkata, mungkin ada lagi. Dicari ada satu lagi. Lalu Kaleb saudaraku, sebelum itu dia belum ditembak, dia ambil itu, dia lempar ke sawah di depan rumah. Tidak meledak, hanya pss. Tapi waktu polisi memeriksa, dia katakan sebenarnya bom itu daya ledak tinggi dengan semua benda-benda yang bisa membahayakan. Lagi-lagi Tuhan Yesus pelindung kita. Darah Yesus melindungi kita. Kalau saya ceritakan tidak habis-habis. Tapi yang saya mau ceritakan sekarang ini, percayakah saudara Tuhan Yesus mengasihi saudara? Siapa yang percaya angkat tangannya? Puji Tuhan. Turunkan lagi. Percayakah saudara Tuhan Yesus itu berkuasa? Percayakah saudara dalam semua perkara yang saya ceritakan tadi dan banyak lagi yang lain semata-mata karena kuasa Tuhan yang bekerja? Tidak bisa kuasa manusia, saudara. Itu kuasa Tuhan, ya. Dan percayakah saudara Tuhan Yesus tidak berubah? Kalau dulu dia masih mengasihi, masih menurunkan kuasanya, tangan kuasanya, dan masih melindungi saudaraku, orang-orang kekasihnya. Sekarang pun Tuhan Yesus masih melindungi kita. Siapa yang percaya angkat tangannya? Firman Tuhan berkata, siapa yang berseru kepada Yesus, Yesus akan menyelamatkan dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia. Hanya satu nama di mana kita diselamatkan, yaitu nama Yesus. Dan barang siapa berseru kepadanya, dia selamatkan. Mari angkat tangan kita berseru. Yesus! Saya percaya. Engkaulah juru selamat. Yang menebus dosa saya. Dan mengampuni semua dosa saya. Menyembuhkan semua penyakit saya. Saya terima Engkau dalam hidup saya. Berikanlah saya hidup baru, keselamatan dalam nama Yesus. Tolong saya Tuhan. Sembuhkan saya Tuhan. Berkati saya Tuhan. Bebaskan saya Tuhan. Jadikan saya baru bersama dengan Yesus seumur hidup saya sampai dan hidup kekal. Siapa yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Inilah kesaksian saya. Saya percaya saudaraku, Roh Kudus akan membukakan kepada kita semuanya pengenalan akan Tuhan Yesus. Keselamatan adalah pengenalan akan Yesus. Dan saya katakan tadi, tidak ada mengenai Ibu Munte, tidak ada mengenai siapapun, hanya mengenai Yesus. Yesus yang tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus yang hari ini mau mengampuni kita, mau menyembuhkan kita, mau membebaskan kita, mau menyatakan kuasanya, mau memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kita semuanya. Bagian kita percaya. Bagian